Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai koordinat kartesius. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai koordinat kartesius. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi mengenai koordinat kartesius. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat menentukan jarak titik dengan garis sumbu. Garis sumbu di sini adalah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan jarak antara dua titik dengan menggunakan rumus. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan koordinat titik tengah dari ruas garis. Kita masuk materi yang pertama, yaitu adalah menentukan jarak titik dengan garis sumbu, baik itu garis sumbu X atau garis sumbu Y. Nah, ini ada contoh ya, ada titik A. Kita tahu titik A ini koordinatnya adalah 5,2. Terus kita tentukan nih berapa jarak antara titik A dengan sumbu X. Kalau kita lihat jarak titik A terhadap sumbu X berarti yang ini ya, yang bawah ini ya. Berarti ada 1, 2. Jaraknya adalah 2 satuan. Nah, seperti ini. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti yang ini. Jadi kita lihat berapa ini jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jaraknya 5. Nah, kalau kita lihat bahwa jarak titik A terhadap sumbu X itu malah yang ini ya, ordinatnya. Ordinat. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu Y itu malah yang absisnya, yang bagian nilai X-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan untuk menentukan jarak itu cara gampangnya seperti ini. Jadi jarak titik terhadap sumbu X itu kita ambil nilai Y positifnya. Karena kita bicaranya mengenai jarak, maka apapun hasilnya meskipun koordinatnya negatif, jaraknya itu adalah kita ubah ke nilai positifnya. Kemudian jarak titik terhadap sumbu Y kita ambil nilai X positifnya. Jadi nilai positif dari absisnya. Jangan sampai terbalik ya. Jadi jarak titik terhadap sumbu X kita ambil nilai Y positifnya. Kalau jarak titik terhadap sumbu Y kita justru ambil nilai X positifnya. Nah, supaya kita lebih memahaminya ada contoh lagi nih, yaitu titik B. Kita tahu titik B itu adalah negatif 4, negatif 5. Kemudian kita tentukan nih jarak titik terhadap sumbu X. Jadi jarak titik B terhadap sumbu X itu adalah kita ambil nilai Y positifnya ya. Jadi kan negatif 5, karena kita bicara jarak, maka kita ubah negatif 5 ini menjadi ke positif. Jadi jaraknya adalah 5 satuan. Kalau kita lihat, hitung juga 5 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu Y kita ambil nilai dari X positifnya, yaitu negatif 4, kita ubah ke positifnya. Jadi 4. Kita hitung aja secara manual. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kita masuk materi yang kedua, yaitu menghitung jarak antara dua titik dengan menggunakan rumus. Jadi jika diketahui titik A itu XA, YA dan titik B itu XB, YB, maka jarak antara titik A dan titik B atau dapat diartikan sebagai panjang sisi AP itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jarak akar dari XB kurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Untuk bagaimana bisa menemukan rumus ini kita akan pelajari besok di semester 2, yaitu mengenai konsep Pythagoras. Untuk saat ini kita langsung saja pakai rumus ini ya, rumus jarak antara dua titik. Nah, kita masuk ke contoh supaya kita lebih memahaminya lagi. Jadi diketahui titik A itu negatif 1,1, berarti yang ini. Kemudian titik B itu adalah 3, negatif 2, maka tentukan panjang AB-nya. Nah, kita menentukan panjang A dari titik ini sampai ini. Garisnya ini panjangnya berapa? Jawab, kita masukkan saja rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya, jadi XB kurangi XA kuadrat ditambah YB kurangi YA kuadrat, kemudian nanti di akar. Berarti sama dengan XB nya yang ini ya. Jadi ini XA, YA, XB, YB. Nah, XB nya adalah 3 dikurangi XA nya adalah negatif 1, jadi masih
tambahin negatif ya, negatif 1, kemudian kuadrat ditambah YB nya ini negatif 2 kurangi X YA nya adalah 1. Nah YB kurangi YA nya 1. Kemudian kita hitung aja biasa, jadi 3 min jadi plus 4 kuadrat, negatif 2 negatif 1 berarti negatif 3 kuadrat, berarti 4 kuadrat itu 16, negatif 3 dikuadratkan adalah 9, sehingga diperoleh akar 25, berarti panjang AB itu adalah 5 satuan. Next kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah menentukan koordinat titik tengah dari ruas garis. Jadi diketahui jika ada titik A itu XA, YA dan titik B itu XB, YB, maka titik tengah ruas garis AB atau dapat disimpulkan sebagai titik T itu memiliki koordinat yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi XA tambah XB per 2, kemudian koma YA tambah YB per 2. Jadi yang bagian ini sebagai XT maksudnya adalah nilai X untuk bagian titik tengah, dan yang YA tambah YB bagi 2 itu adalah bagian YT atau nilai Y untuk titik tengahnya. Kita masuk ke contoh soal untuk menerapkan rumus ini. Jadi jika diketahui ya, ini ada titik A dan titik B. Titik A nya itu adalah negatif 4,2, kemudian titik B nya adalah 6,4. Kemudian jika titik T itu merupakan titik tengah dari ruas garis AB, maka kita tentukan nih koordinat titik T nya berapa untuk titik tengahnya. Nah jawab, kita masuk ke rumusnya, itu adalah XT sama dengan XA tambah XB bagi 2, XA nya yang ini, XB nya yang ini ya, jadi negatif 4 tambah 6 kemudian bagi 2, diperoleh 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian untuk bagian Y nya, Y tengahnya adalah ini YA ditambah YB, berarti 2 tambah 4 dibagi 2, berarti 6 bagi 2 itu sama dengan 3, berarti titik tengahnya itu adalah di 1,3, berarti titik tengahnya di sini ya, 1,3. Seperti itu. Ini sebagai titik tengahnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, dadah.